Menarik garis support resistance berdasarkan apa? Titik-titik terendah, tertinggi yang pernah dicapai. Ya, titik-titik terendah dan tertinggi yang pernah dicapai. Garis itu bisa digabungkan dari dua titik. Satu titik, dua titik, tarik garis. Nanti kalau teman-teman eh nanti kita praktek ya. Nah, kita praktek. Tapi saya habisin teorinya dulu. Ada jarak waktu nggak? Waktunya bisa weekly, monthly, atau intraday time frame, bisa semua. Ya, gitu. Kalau day trader, lihat trennya pakai day trade. Kalau tradingnya kita pakai tick. Kita bukan pakai menit, kita pakai tick. Lebih parah daripada nah kalau teman-teman sedang ikut trading bareng tuh, kita pakai tick ya. Nah ini teman-teman, ini kalau lagi bullish, kita bereskan dulu ya materinya. Beli ketika breakout, jual ketika breakdown support, atau beli ketika dia menyentuh support. Nah seperti ini tadi. Jadi gini ya teman-teman. Nah ini lagi bullish. Nah ini yang tadi ya. Saya ini. Jadi belinya tuh di sini teman-teman. Nah di sini. Pak beli lagi jangan, nah ini udah ketinggian. Justru apalagi dengan volume yang besar, ini confirm. Nah itu. Nah sekarang gini teman-teman, mau ikut tren, mau swing atau day trade, ini bisa. Intinya cari yang lagi bullish. Kalau lagi teman-teman masanya lagi bullish ya, misalnya beli di sini, nih buy. Jualnya kapan? Jualnya kalau sudah breakdown. Jadi spreadnya adalah ini. Nah, ini adalah spreadnya. Jadi nggak mungkin jual di sini, nggak mungkin beli di sini. Kalau lo jual pun di sini juga kan ini bisa high lagi. Itu teman-teman. Atau mau dibagi juga bisa. Ini adalah tren. Nah, kalau swing trader, teman-teman, nah, support resistennya itu akan menjadi area support untuk beli dan area jual itu di resisten. Nah, tapi triknya gini ya, teman-teman. Kalau harga support 2000 misalnya di sini, ya udahlah belinya jangan 2000, kadang-kadang disentuh kadang-kadang enggak. Memang low-nya 2000 tapi kadang-kadang kita nggak dapat bareng. Ya nariklah 2010. Resisten 3000. Jangan jangan jual 3000, cegat aja di bawah 2990. Karena kadang-kadang 3000 tebal banget. 2000 tebal banget. Ibaratnya teman-teman ke mall ya, kan jarang yang harga dijual 100.000. Biasanya 99.000. Nah, inilah psikologis. Nah, ini untuk swing trading ya, teman-teman. Nah, ini contoh lagi bullish saham Indo apa indeks ya, teman-teman. Tuh, lagi bullish waktu dari 2000 berapa nih? 2015 sampai 18 tuh. Akhirnya kan 2019 patah, 2018 patah, 2019 patah, 2020-nya COVID ke bawah. Ini IHSG. Nah, tuh ya, trend channelnya terlihat ya, teman-teman. Ini salah satu contoh aja. Jadi titiknya itu, nah, titik ini, teman-teman, titik ini. Jadilah proyeksi ke depan. Nah, ini juga Telkom, teman-teman. Waktu dulu berjaya dari 3.000 rally ke 4.500, patah, dia patah, dan sekarang udah 4.500 tertingginya masih ke bawah dan belum balik lagi ya, teman-teman. Inilah bullish. Nah, sekarang bearish. Gimana Kang strateginya ya? Beli di support, jual di resisten, pasang stop loss kalau break low ya. Nah, ini seperti ini. Bearish pun bisa dapat duit ya. Nah, ini teman-teman bearish. Nah, cuman memang agak tricky. Kenapa trikinya? Jadi teman-teman beli di support, di sini jual di resisten. Beli lagi jangan di support ini. Biasanya kalau breakdown low lagi, nah ini. Belinya pas trend channel ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman trend trader, ketika harga udah sell seperti ini, dia ke bawah, eh, terus kita tarik garis, ya ini nggak boleh beli dulu kalau ikutin tren. Jadi belinya kalau dia breakout ke atas. Nah, ini stay away. Jadi selama ini stay away. Nah, baru boleh beli lagi di sini. Nah, ini kalau ngikutin tren. Tapi kalau swing trading masih bisa. Sama konsepnya. Area support sebagai beli, area resistance sebagai jual. Itu. Nah, nanti kita simulasi ya. Habis ini saya beresin dulu
semua materinya. Nah ini ya teman-teman. Nah ini contoh indeks tuh, ya. Nah, nah, ini Telkom teman-teman. Teman-teman beli di sini, jual di sini. Ini juga kan support. Beli di sini lagi masa break low. Nah, ini kasus beli di sini kan secara teori jualnya di sini ya. Tapi ini break low lagi. Nah, ini resiko kalau lagi bearish. Teman-teman cut loss. Dia naik lagi. Terus aja berulang seperti itu. Itu yang lagi bearish. Nah, kalau ini lagi sideways. Sidewaysnya nggak kemana-mana. Jadi kayak swing trading ya teman-teman. Nah, seperti ini. Belinya di area support, jualnya di area resistance. Dia selalu bolak-balik seperti itu. Nah, ini contoh IHSG 2002 berapa nih? 2019 ya. Nah, studi kasus. Nah, ini teman-teman L-ship ya. Tuh, ini trend channelnya ke sini teman-teman bisa lihat tuh. Ini patah. Habis itu dia sideways lagi. Tuh, dia patah lagi ke bawah. Tapi kalau kita buatin trend channelnya, nah seperti ini. Nah, yang sering dipakai harga close apa low atau high? Kita akan bahas nanti. Kalau teman-teman pakai high atau low, kita lihat ya. Kalau saya sih pakainya close. Karena agak bias kalau high low tuh. Nah, ini contoh teman-teman ya. Oke. Kita akan pindah dulu ke chart ya. Kurang lebih kita sedikit praktek di sini. Oke, sudah pindah chartnya. Nah, ini indeks ya teman-teman. Kita pakai IHSG aja. IHSG. Nah, ini weekly ya. Atau pakai teman-teman pakai daily nih. Nih. eh Teman-teman bisa lihat ya. Ini setelah COVID. Nah, kita bullish kan tuh. Kalau kita mundur jauh ke belakang juga teman-teman lihat major trend atau trend besarnya pakai weekly. Tuh, memang naik. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kasus ya. Ini 9 apa 2008. Ini 2008. Ini COVID. Oke. Teman-teman lihat ini titik satu, ini titik 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 titik. Nah, teman-teman tinggal buat tarik garis aja dari sini ketemu sini. Tuh. Nggak harus pas. Biasanya dia kena. Breakdown kan tuh. COVID. Nah, kalau ragu, coba teman-teman pakai ke line chart. Tuh. Itu lebih kena. Ya, itu. Ini contoh. Nah, kita lihat. Kalau lagi bearish. Nah, ini sekarang kan lagi bearish nih. Jangan. Kalau kita main middle term aja ya, teman-teman lihat nih. Ini kan nggak kelihatan. Coba kita pakai daily. Nah, time frame-nya sepintas kalau teman-teman lihat area sini ya. Tuh, bearish nggak? Bearish. Ini puncak satu, beberapa puncak, tinggal tarikin garis tuh. Pas nggak? Tuh, pas kan? Gampang. Buat aja garis yang sama, kemiringan yang sama. Nah, teman-teman lihat, ini kan angka bawahnya. Tuh, ya. Nah, tadi kan ada konsep deviasi kan. Kadang-kadang dia nggak pas banget di sini. Makanya pas tadi di awal, nah kurang lebih teman-teman tarik garis ini sebagai deviasinya. Nah, ini ya. Tuh. Ya, indeks masih bearish, teman-teman. Ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke sini ya. Ke tujuh, berapa? 7.000. Mudah-mudahan balik lagi ke 7.000. Gitu. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Paham nggak? Itu aja dulu. Coba. Cara garis nariknya gampang. Ini ada titik-titik ini nih. Teman-teman cari aja titik-titik nih. Kayak gini nih. Tuh, ada titik-titik. Cari aja yang kira-kiranya dia apa namanya mantul di titik tersebut. Tinggal tarik garisnya ya. Atau lain bisa.
Nah, kalau pusing ada namanya autoline ya, teman-teman. Di sini Bang ya, ada nih regression trend. Nah, klik di sini. Oke, cari high, ini cari low. Tem, kena kan? Oke, kita cek Bank Mandiri. Nah, oke. Oke, saya buang dulu semua gambar. Oke, teman-teman BMRI ya. Sejak pandemi aja. Tuh. Cari low aja, low-low-nya sama high-nya nih. Anggaplah waktu itu low-nya kan di pandemi ya. Nah, di pandemi sini. Nah, misalnya seperti ini nih. Wah, Kang begini-begini tuh terus-terus dia high berat. Nah, tuh sampai sini kan. Ini high-nya di sini nih, teman-teman. Nah, oke. Cukup tarik garis. Nah, menggunakan trend regression trend nih yang ini nih. Low to high. Tengbong proyeksiin aja ke kan nggak kurang, tinggal tabrakin lagi aja ke atas. Patah nggak? Selesailah tuh. Ya, mending tarik garis di IHSG atau di saham. Jadi kalau ngomongin teknikal, mau saham, mau indeks, mau komoditi, semuanya sama. Selama ada harga, selama ada volume itu sama. Ya, ribet tarik-tarik auto line. Tapi kelemahannya apa? Auto line itu kadang-kadang nggak selalu pas. Tapi kalau saya pengalaman sih cukup membantu. Hampir 90% cukup membantu. Nah, coba Akang bilang, nah ini kan Bank Mandiri ya. Oke. Nah, ini Bank Mandiri. Nah, sekarang kan dia patah di sini nih, teman-teman nih. Dia kan patah di sini. Nah, saya yang pakai garis aja satu tuh. Just. Nah, kita kalau kita mundur jauh ke belakang gitu kan. Kalau nggak bisa mundur harus pakai weekly. Kita pakai weekly dulu. Tuh ya. Ini juga waktu zaman ini 2008 sampai ke pandemi tuh. Sama juga kan? Tuh lihat. Ini. Nah, nanti teman-teman udah tahu harga udah breakdown. Kadang-kadang nggak mau jual. Ya. Nah, kita pakai daily. Nah, ini teman-teman lihat ya. Nih, tuh ya. Dari sini ke sini. Engong. Tuh kan. Pakai candlestick lebih kena. Tuh. Ya, itu. Nah, apalagi BRI. BRI lebih kena juga tuh. Tuh, teman-teman nih BRI ya. Nih BRI. Ini kan. Nih teman-teman ini BRI. Teman-teman gambar. Nih, strike satu tuh. Nih kena. Oke. Kan kok gampang banget gambarnya. Ntar juga teman-teman akan terbiasa. Ini breakout dikit ya. Nah, tapi dia ke bawah lagi. Oke. Tuh. Ya, itu. Nah, Kang biasanya akan balik atau kembali itu caranya memprediksi gimana, Kang? Enggak. Jadi si harga kan naik. Kalau breakdown dia akan turun. Kalau breakout dia akan ke atas. Udah gitu aja. Itu. Ini ya contoh Bank Mandiri. Nah, teman-teman tuh. Nah, kalau teman-teman lihat juga sama, perbankan tuh juga waktu dulu juga sama nih, teman-teman. Nah, saya tarik garis di sini. Tuh kan, saya pasin. Ini, teman-teman, saya buat proyeksi juga. Nah, story itu biasanya belakangan. Oke, tuh. Ya, ini breakout ke atas tapi false ke bawah lagi. Gitu, teman-teman. Ya. Oke. Contoh patah tren seperti apa? Nih, ini patah tren nih. Yang di sini nih, teman-teman. Nih. Nih, trennya sudah patah. Nah, nih. Sudah jebol. Jebol dah ke bawah. Gitu. Nah,
Ini ada yang tetap santai menarik, Kang. Kalau Raja dan Ratu, Oppo gimana? Kalau Ratu kan susah ya, karena dia baru baru IPO tuh. Technical chartnya nggak ada. Nah, teman-teman tuh lihat juga dia FCA. Nah, bisa ke intraday chart 5 menit. Nah, 5 menit. Nah, teman-teman. Tuh 5 menit. Nah, bisa lihat kan? Tuh 5 menit. Tuh, ini teman-teman, dia mantul di sini. Tuh kan? Ya, ini juga sama waktu kemarin 5 menit. Biasanya kalau mau tuh break resistance, kalau mau biasanya itu saya tuh pakai jam-jaman kalau untuk lihat intraday chartnya ya. Nah, ini teman-teman tuh. Ini break di sini, resisten buy. Beli sell juga boleh di sini. Terus kalau Raja kan udah banyak tuh historicalnya. Ya, jadi teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat di sini tuh. Dia masih belum patah sih. Dia belum patah. Tuh, masih belum patah. Tuh, teman-teman. Masih up ke atas. Nah, bumi yang menarik nih. Pas banget kemarin. Nih, teman-teman. Contoh, dia rally kan dari sini tuh. Tet, 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 tet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tarik garis sini tuh. Nih sell. Tet, 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 tuh kan. Atau ini tuh. Wah, akhirnya dia seperti ini. Tet, 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 tuh. Nah, nah ini kalau pakai line chart tuh lebih kena. Tuh, dia kan mantul di sini. Buy, sell, pakai line chart. Nah, tuh. Gitu, teman-teman. Kalau hit and run gini ya, teman-teman cari yang uptrend. Minimal dia masih uptrend dan di atas MA5 ya. Pakai 5 menit. Dan saya sih biasanya pakai tick. Itu, teman-teman. Nah, gitu. Ini kayak harta aja. Harta. Nih ada yang nanya harta. Tuh, nih dia udah breakout di sini. Nah, sekarang breakout lagi di sini tuh. High to high. Nah, kayaknya besok turun dulu. Yang menarik tuh, contoh SCMA. Tuh, teman-teman lihat. Ini cat saya waktu dulu. Sinyal buy-nya di 140. Ya. Nah, AMMN. Nah, tuh. Udah bubar kan? Ya, gampang teman-teman tinggal tarik garis aja. Tuh, ini hollow to low, down. Ini ke bawah. Apalagi kalau pakai trend channel, ini kena juga itu teman-teman. Tuh. Udah. Nih, kenapa saya waktu dulu bilang Pani, Pani, hati-hati Pani. Nah, ini Pani ya. Teman-teman gampang. Ini udah selesai. Tuh, kan? Ya, bubar. Wih, banyak pertanyaan. Adi Brands. Oh, ada karena banyak pertanyaan. Nantilah saya pilih-pilih dulu pertanyaan ya ya. Kang, di TIK bisa menggunakan AI nggak? Kayaknya kurang cocok sih kalau di TIK pakai AI itu. Mau auto trend ya. eh Auto trend kurang cocok. Tapi kalau daily itu lebih kena gitu kan. Kang, kalau all time high low Unilever gimana Kang? Sama all time new high. Nah, teman-teman, kalau Unilever itu, nah, tuh lihat. Ya sudah, selama dia new low, jangan masuk. Tuh, tuh teman-teman ya. Ini story-nya adalah ya, karena memang pendapatannya dia turun terus gitu ya. Tuh teman-teman. Udah, ini pun tarik garis aja gampang loh. Teng dong. Ya udah kayak gini hindarin aja. Kalaupun ada ribbon-ribbon silahkan. Itu kalau yang new time high apa ya? Mau memahami yang ultanya high ya udah kalau ultanya high nanti teman-teman besok kita akan belajar pattern ya bagaimana memproyeksi ini sampai ke berapa harga naiknya dan ini sampai ke berapa harga turunnya.
Terus kapan ini balik arah, kapan ini balik arah dari bullish menjadi bearish, dari bearish menjadi bullish. Nah, untuk pertemuan ini konsepnya dulu di trend teman-teman harus paham, support resistance harus paham, ya. Terus bullish, bearish. Nah, tadi adalah salah satu basicnya. Sebenarnya dengan menggunakan basic itu teman-teman sudah cukup. Belajar ini tidak bisa terus nonton training seperti ini ya, atau nonton YouTube atau apapun juga, atau baca buku ya teman-teman harus learning by doing. Jadi coba